Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelum dimulai saya minta maaf nih. Minggu kemarin qadarullah memang tidak bisa hadir karena harus mengikuti daurah atau seminar di Trawas selama 4 hari. Alhamdulillah kita kemarin sudah menyelesaikan fasal yang pertama. Kita sudah selesai nih daripada yang namanya mahiyatul ilm. Faslun fi mahiyatil ilmi. Mahiyah kemarin sudah kita bahas. Artinya mahiyah itu hakikat daripada ilmu. Itu apa hakikatnya? Kenapa kita belajar yang namanya ilmu ini? Kenapa? Kemudian fikih dengan keutamaan fikih. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesai fasal yang pertama. Kemudian kita sekarang memasuki fasal yang kedua. Faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Fasal artinya di dalam niat belajar. Kalau bahasa Indonesianya mudahnya seperti itu. Niat kita belajar nih apa? Harus bagaimana nih saya niat belajar nih? Nyari istri kah? Nyari harta kah? Nah itu. Di fasal yang kedua ini mempelajari niat. Kita ini belajar nih niatnya untuk apa? Gitu. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ghafarallahu lahu wa lis-sami'ina jami'an. Thumma la budda lahu min niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Thumma la budda, kemudian menjadi suatu keharusan. La budda itu keharusan. Lahu min niyatin. Nah, untuk seorang penuntut ilmu yang namanya niat. Fi zamani ta'allumil ilmi. Ketika dia belajar. Jadi niatnya ketika belajar nih apa? Nyari uang, nyari harta, nyari gelar, karena ini mempengaruhi. Pernah sampai cerita ke saya. Jadi ketika musim haji, itu kan wukuf orang di tenda-tenda. Ada salah satu lulusan S3 lah, doktor dari universitas ternama, disuruh baca Quran. Teman-teman tahu apa? Yang dia baca bukan alif lam mim, tapi alam. Kok bisa alam? S3 bacanya alam, Ustadz. Karena tidak berkah ilmunya. Karena tujuannya mungkin dia belajar itu wallahu ta'ala alam bisawab, salah. Baik, barakallahu fikum. Jadi makanya pentingnya kita memperbaiki niat. Untuk apa sih kita belajar nih? Nah, ini dibahas ini. Idzin niyatu hiyal aslu fi jami'il af'ali. Karena niat itu pondasi, asasnya. Aslu di sini artinya asas atau pondasi. Fi jami'il af'al, di segala jenis perbuatan. Karena sesuai dengan niat kita. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyat. Amal itu sesuai dengan niatnya. Hadis sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niat itu mempengaruhi amal kita. Kenapa niat itu mempengaruhi amal kita? Gini, saya akan jelaskan. Ketika niatnya baik, maka pahala yang dia dapatkan akan semakin besar. Akan tetapi ketika niatnya tercampur dengan tujuan lain, maka berkurang pahalanya. Atau bahkan bisa hangus amalannya.
Dan ketika amalannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, hangus amalannya. Contoh, ada dua orang. Anggap orang pertama kita sebut saja namanya Alif. Orang kedua kita sebut saja namanya Ba. Alif sholat dia. Dari rumah dia jalan ke masjid sholat niat untuk mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua si Ba. Datang dia ke masjid. Awalnya iya. Dari rumah niatnya sholat untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Nyampe masjid ketika mau sholat, datang calon mertua. Mbak ini berubah niatnya. Yang tadinya niatnya hanya untuk Allah, dia rubah. Niatnya caper ke calon mertua. Jadi berubah. Awalnya tujuannya untuk Allah, tapi berubah. Berarti sholatnya dia bukan untuk Allah, tapi untuk manusia, untuk calon mertuanya. Nah ini yang nggak boleh. Ini yang disebut namanya riya. Jadi gini, apa itu riya Ustaz? Riya itu dia beribadah tujuannya agar dilihat manusia, agar dipuji manusia. Itu namanya riya. Tujuannya ingin dapatkan, Masya Allah nih Mbak, sholatnya lama, panjang sholatnya. Cocok ini calon menantu nih. Wah, ini dia. Jadi tujuannya bukan untuk Allah. Itu namanya riya. Ada lagi yang merusak amal, namanya sum'ah. Kalau riya untuk manusia biar lihat, Masya Allah nih Mbak nih, wah, calon mantu idaman. Sholatnya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, baca Qur'annya Masya Allah. Nah, ini Mbak. Berbeda lagi namanya jim. Jim ini nggak ada, tapi dia seneng orang itu ngomongin kebaikannya dia. Jadi dia beramal bukan untuk Allah, tapi untuk supaya manusia membicarakan kebaikannya dia. Si Jim, Masya Allah Jim, ganteng, kaya, dermawan, suka ngasih. Tapi dia nggak ada, dia nggak di tengah-tengah manusia yang membicarakan dia. Itu namanya sum'ah. Jadi riya dan sum'ah ini menghanguskan amalan-amalan tadi. Jadi dia sholat, sholat ini, dia nggak dapat pahala, cuma dapat capeknya aja. Ustadz kok bisa dia nggak dapat pahala? Gini, Mas coba Mas, ditaruh dulu pulpennya, nanti saya jelaskan. Kenapa kok si Ba ini nggak dapat pahala? Tidak seperti Alif dapat pahala. Jawabannya satu. Si Ba ini tidak setia sama Allah. Dia nggak setia sama Allah. Kalau Alif setia sama Allah, semua perbuatannya sudah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Untuk Allah. Sholatnya, hidupnya, ibadahnya untuk Allah sudah. Tapi ini nih, tadi dia sholat karena ini calon mertua, hangus dia. Jangan kan gini, kita sesama manusia saja, kita ya sesama makhluk itu paling gak suka sama yang namanya selingkuh. Tidak setia kita gak suka. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mathalul a'la. Kalau kita saja nggak suka diselingkuhin, kita mau pasangan kita setia, walillahi mathalul a'la. Allah itu sama. Allah pengen kita tuh setia sama Allah sudah. Ibadahnya sudah semua buat Allah, nggak ada buat manusia, nggak ada. Nggak ada buat calon mertua nih, nggak ada sudah. Sudah saya beribadah karena Allah. Sama ketika sedekah juga. Mentang-mentang di kampus misal atau di tempat lain ada di sana Ustadz itu ada ciwi-ciwi Ustadz, masa saya sedekah cuma 2.000 Ustadz, kayak jawab parkir 50 lah minimal lah Ustadz.
Nah, sedekah yang seperti ini tujuannya apa? Biar dilihat sama cewek-cewek itu. Berarti kita nggak setia sama Allah. Bisa difahami sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Baik, jadi itu pentingnya niat. Kemudian, kam min amalin yutasawwaru bi surati amalid dunya summa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Jadi di kalimat ini ada dua amalan, dua amal ibadah. Yang pertama, kam min amalin, ini yang pertama, dikasih garis bawah, kasih satu. Wah, ini. Wa kam min amalin, begitu banyak, berapa banyak amalan ibadah yutasawwar bi surati amali dunia. Sebenarnya biasa dia. Amalan-amalan dunia biasa. Summa yasiru, kemudian dengan niatnya yang baik berubah jadi amalan akhirat. Oh, bisa Ustaz? Bisa. Saya kasih tahu Mas. Coba perhatikan sebentar. Kita ganti nama, ganti orang. Jangan Alif Ba Jim terus. Budi Siregar sudah. Kapal laut. Ada Budi dengan Siregar. Budi ini ketika dia tidur, dia niatkan tidur malamnya supaya tidak telat sholat subuh. Dia niatkan tidur malamnya supaya tidak telat sholat subuh. Tidurnya ini ketika dia niatkan seperti itu bernilai ibadah. Enak mukmin ini. Makannya, dia makan malam nih supaya dia kuat sholat malam. Makannya tadi yang dia niatkan untuk beribadah bernilai ibadah. Berbeda dengan Siregar kapal laut ini. Siregar, dia meniatkan makannya yang penting kenyang. Tidurnya yang penting nyenyak. Nah, ini nggak bernilai ibadah. Gitu bisa difahaminya. Jadi ada dua amal. Atau bisa jadi ini yang kedua, itu amal yang pertama. Amal yang kedua, wa kam min amalin, ini yang kedua. Di garis bawahi ini yang kedua. Wa kam min amalin, begitu banyak amal. Yutasawwar bi surati amalil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'il amal. Bisa jadi dia amalannya tidak bernilai. Seperti si Ba tadi. Ba tadi dia sholat untuk mertuanya. Dia dapat pahala enggak? Capeknya dia dapat. Kenapa sholatnya nggak berpahala? Karena niatnya sudah salah. Sama kayak yang tadi. Sedekah karena dilihat cewek-cewek. Kenapa? Sedekahnya tidak berpahala. Cuma dapat ya sekedar mengeluarkan uang saja, nggak ada pahalanya. Hakada. Makanya ini penting yang namanya niat. Nah, kemudian niat belajar. Nah, ini kita bahas nih niat belajar. Yanbaghi an yanwiya al-muta'allimu bi talibil ilmi ridallahi wad daral akhirah. Yanbaghi itu sepantasnya, seyogianya, mana ini kok larinya jauh ini. Sudah. Taib. Yang bagi anyanuya, sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk meniatkan. Taib, bitalabil ilmi, ketika dia menuntut ilmu, ridallahi, ridhonya Allah. Itu yang dia niatkan. Saya mencari ridhonya Allah. Wadarul akhirah, dan akhirat. Itu. Cari ridhonya Allah, cari akhirat. Nah, ini. Kemudian yang pertama. Taib. Jadi saya akan jelaskan. Niat menuntut ilmu itu yang benar kembali ke 4 hal. Saya akan ulangi. Niat menuntut ilmu yang benar kembali kepada
4 hal. Yang pertama, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Yang pertama. Jadi niat menuntut ilmu ini 4 hal. Yang pertama, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Ustadz, saya nggak tahu sholat istisqa. Istisqa itu meminta hujan. Belajarlah dia sholat istisqa. Ustadz, saya tidak tahu misalkan cara bersuci yang benar. Belajar dia bersuci yang benar. Itu yang pertama. Mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Yang kedua, mengangkat kebodohan untuk orang lain. Mengangkat kebodohan untuk siapa? Orang lain. Contohnya bagaimana Ustadz? Contohnya gini. Saya berharap semuanya sih sudah belajar ya. Dulu saya juga sudah pernah belajar. Jadi kita belajar namanya hukum-hukum tentang haid, nifas dengan istihadah. Tujuannya apa? Ya untuk istri kita, anak kita nanti. Jadi tahu, oh ini namanya damul haid, darah haid. Gak boleh sholat. Oh ini namanya damul istihadah. Oh berarti boleh sholat atau tidak. Oh ini namanya damun nifas. Boleh sholat atau tidak, boleh ibadah atau tidak, itu penting. Jangan nanti sudah menikah, Mas, ini kok saya keluar darah 15 hari, kenapa nih Mas ya? Berdarah kali, ada luka kali ya? Nggak gitu. Jadi kita penting belajar haid, istihadah, nifas. Saya punya cerita. Jadi salah satu tetangga ada. Bapaknya Masya Allah. Di pos ronda mainan kartu. Ibunya tiba-tiba teriak. Dari kamar mandi, anaknya berdarah, keluar darah. Anaknya perempuan juga. Dipanggillah bapaknya. Pak, anakmu begini, sudah berdarah, teriak-teriak. Satu keluarga akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ternyata sudah ke rumah sakit, ini adalah darah haid. Bapaknya nggak tahu, ibunya mungkin lupa. Hakata. Penting kita belajar ini. Itu yang pertama, mengangkat kebodohan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, astagfirullah. Untuk menjaga ilmu tersebut supaya tidak hilang. Nah, sekarang saya akan nanya. Misal, ketika satu kampung, dia tidak mengerti satu kampung ini masalah ahkamul haid, istihadah dan nifas. Nggak ngerti sudah. Apa yang terjadi? Ya torotab asarnya. Generasi setelahnya. Bisa jadi generasi setelahnya akan nggak ngerti apa-apa. Kalau orang tuanya nggak ngerti kok. Nah itu. Makanya pentingnya belajar supaya ilmu tersebut tidak hilang. Hakada. Kemudian niat yang ketiga. Niat yang keempat, astagfirullah. Niat yang keempat, mengamalkan ilmu tersebut. Nah, diamalkan ilmunya. Ilmunya diamalkan. Nah, sekarang gini pertanyaan. Layan, sudah ya? Sudah? Mas, dilepas dulu pulpenya. Iya. Ustadz, saya belajar tentang sihir, santet, teluh, dan lain-lain. Apakah untuk dipraktekkan? Tidak. Ustadz, misalkan saya belajar tentang kesyirikan Ustadz, apakah untuk mempraktekkan? Tidak. Jadi ada satu kaidah. Kita mengetahui kejelekan bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk dijauhi. Begitu. Jadi jangan kira, Masya Allah, Ustadznya kok tahu misalkan liquid, vape, kemudian pods, dan yang lainnya. Wah, Ustadznya jangan-jangan di rumahnya ada. Bukan. Ustadz kok tahu whisky, tahu vodka, tahu ini, tahu itu. Ya kok tahu. Ustadznya kok tahu wota, tahu apa JKT, terus tahu ini.
Berarti, wah bukan. Innama ma'rifatus syar' laisat liwuqu'iha innama litajannub wa litaba'ud. Kita tahu kejelekan bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk dijauhi. Begitu. Kita lanjut. Ini sudah muazin ini? Belum. Ya. Baru 2 paragraf nih. Tape. Nah, makanya di sini dikatakan wa izalatal jahli an nafsihi. Mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ansairil juhal, dan orang lain. Juhal itu orang bodoh, orang lain. Wa ihya'uddin wa ibqa'il Islam, untuk menghidupkan agama Islam. Untuk menghidupkan agama Islam, memakmurkan agama Islam. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi, karena sesungguhnya kita ingin Islam itu ada dengan ilmu. Wala yasihuz zuhud, dan tidak benar zuhud dan ketakwaan ma'al jahli, dengan kebodohan. Jadi nggak mungkin orang bodoh itu, tidak mungkin dia bertakwa, tidak mungkin dia itu zuhud, karena dia tidak punya ilmunya. Harus ada ilmunya. Mau azan dulu? Oh ya, silakan. Kita jawab azan dulu sebentar. Hakadha.